قال محمد هو ابن مالكي عبد رب الله خير ملكي مصليا على نبي المصطفى وآله المستكملين شر Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa muqaddibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamitana wa liman fa'ati wa qarabati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi bati ma'asil al-sani wa khaddul qadhafi wa kafaratut dihari. Dihar tohat atau duhari pak. Dihar. Itu bisa ada ayatnya. Pokoknya besok itu jangan heran kalau kok kita itu kok diumpangi istri itu jangan heran. Nah ini ada ayatnya Allah yang diumpangi gara-gara di hari ini besok. Fasalun, ada suatu fasal fi badil ma'asil al-sani, di dalam menerangkan sebagian, jadi tidak semuanya. Dan sebagian ma'asil al-sani, maksiatnya lisan. Wa khaddul qadhafi, dan hukumannya orang yang menuduh. Wa kafaratut dihari, dan juga kafarat atau tebusan untuk orang yang sudah dihar. Dihar itu begini. Dulu sebelum syariat Islam itu ada, lah itu orang tuh biasa, ibaratnya tuh orang tuh menyamakan istrinya dengan ibunya. Wah dek, macam ibu aku nian, nah macam itu. Lah macam-macam itulah ibaratnya tuh dikatakan namanya dihar, karena dari kata-kata ibaratnya itu punggung. Nah, jadi punggungnya itu kata aslinya, ibaratnya itu makna aslinya itu disamakan dengan ibunya. Punggungnya istri disamakan dengan ibu kita, nah itu namanya dihar. Maksudnya menyamakan istrinya dengan ibu kita sendiri. Nah itu zaman dulu itu orang asal sudah seperti itu tidak mau gauli, nah gitu loh. Zaman itu barulah ada namanya nanti hukum dihar itu. Yang dihar itu tidak sama dengan talak, dengan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Jadi pasal ini menerangkan tentang sebagian maksiat-maksiatnya lisan kita, omongan kita itu, karena lisan itu adalah kunci utama dari segala sesuatu. Kerusakan awalnya lisan, misalnya omongan ngato-ngato ya kan, kadang gara-gara omongan ya, lecek mengejek ya, akhirnya ya jadi ribut dan terus seterusnya. Wabing ma'asili asani, dan itu termasuk golongan sebagian maksiat-maksiatnya lisan itu al-ghibatu, ghibah bikasril ini dengan dibaca kasrah gimnya, ghibah. Bahasa orang Jawa itu ngerasani, tak bahasa di sini apa? Umpat. Wah iya, ada pun yang disebut ghibah, ngerumpi bahasa sekarang ya. Itu dzakaroka, menyebutkannya dirimu, menyebutkan akhoka, kepada saudaramu, al-muslimu yang muslim, bima, dengan segala sesuatu sifat atau perbuatan atau apapun itu
yakrahu yang sengit atau benci siapa saudara tadi kepada penyebutan tadi. Pokoknya segala sesuatu yang andaikan kita nyebut ganti kita itu, dia itu kalau dengar itu kok sakit hati, enggak senang. Nah, sedangkan orangnya tidak ada di depan kita, itu disebut namanya ghibah. Ngomongkan orang lain lah, ngerumpi kayak kata Pak Guru Kampen tadi, atau apalah gitu kan. Ayo, aku kemarin ngaji itu, masa durian ada aku udah dikasih, sudah disampaikan aku loh padahal, tinggal gini kan nggak dikasih, ya kan ya nggak usah ngasih kok, umpama itu contoh ya kan. Ya kawan kita tadi kok dengar itu benci umpama, nggak seneng. Aku kan ngomongkan apa adanya, lo apa adanya itulah justru yang disebut ghibah. Paham ya? Ngomongkan apa adanya itulah yang disebut ghibah. Kalau tidak apa adanya, itu statusnya meningkat Pak Topik. Bukan ghibah lagi, tapi fitnah. Wah, lebih kejam daripada membunuh itu. Al fitnah itu asyadu minal qatl. Nah itu. Nah itu ya. Jadi aku kan ngomongkan apa adanya itulah yang disebut ghibah. Oleh semalah repot ayatnya hadisnya itu sama kita dengan makan daging saudara kita sendiri dengan daging busuk, memakan daging kawan kita sendiri dalam keadaan busuk. Walau balagohu, artinya walaupun sampai apa penyebutan tadi atau omongan tadi kepada saudara kita tadi. Jadi andaikan kok omongan ini dia itu denger, itu dia tuh nggak seneng, nah, itu disebut ghibah. Nah, itu loh kemarin Pak Tamrin tahu macam mana aja itu, padahal udah jenggotan yang dia mempirang terus selalu ngomong. Pak Tamrinnya nggak ada. Yang kira-kira andaikan Pak Tamrin denger itu wah buru-buru inamu aku ya umpama kan. Nah itu disebut ghibah. Asal apa adanya loh ya. Kalau kok tidak apa adanya itu statusnya naik, namanya fitnah. Kadang kan orang tuh ngayal, aku tuh ngomongkan apa adanya. Lo ngomongkan apa adanya itulah yang disebut ghibah, harus digarisbawahi seperti itu. Jadi ngomongkan yang disebut ghibah adalah menyebut-nyebut atau mengomongkan atau mengotarkan kawan kita yang apa adanya yang kita omongkan itu, yang kira-kira kawan kita itu dengar, itu dia tidak senang, itu disebut ghibah. Nah, andaikan kok tidak apa adanya, statusnya naik, namanya fitnah. Oleh maka tidak karu-karuan. Salah satu rusaknya dunia ya karena fitnah. Awal-awalnya ghibah. Nah itu seperti itu. Sawaun sama juga Batarot menyebutkan siapa manhu kepada dikren tadi atau sebutan tadi binaksen dengan kekurangannya, fi badanihi di dalam badannya, au nasabihi atau nasabnya, au fi khalqihi atau bentuk tubuhnya, au fi fi'lihi atau pekerjaannya, gawenya leko centulah dia itu lah umpama, au fi qaulihi atau ucapannya, au dinihi atau agamanya, au dunyahu atau dunianya, hatta saubahu sehingga sampai ke pakaiannya, wadarihi dan rumahnya, wadabatihi dan kendaraannya. Ya, jadi apapun itu yang berhubungan dengan kawan kita, andaikan kita sebut, entah badannya ngomong kan, wah dia itu tak macam mana, jangan mandi tak macam mana, kok niang yang umpama kan, atau nasabnya, boleh dia tuh anak apa bahasa di sini anak kampang, anak kampang umpama, nah itu, atau fiqhul gini atau bentuk badannya. Apa Pak, semeter enggak? Cukup tuh. Semeter kotor ya. Wah dia tuh tak kontah lah. Orang semeter kotor macam-macam lah umpama.
Au fi'li atau gaweannya, pekerjaannya. Mungkin nanti itu belum begitu dekat dengan Allah, bahkan belum mendapat hidayah, ya kan? Entah apalah gawenya, nyuri pakai, umpama kan. Bener gawe itu tidak baik, sebenar-benarnya gawe itu tidak baik. Nah, ada kawan kita tuh dengar, nah itu dia tidak senang, itu namanya ghibah. Alfi kaulihi atau ucapannya, bahasa dia itu kalau ngomong enggak apa lagi, enggak dipikir-pikir lagi, ngawur, enggak tahu kalau dia itu nyakitin orang, mau kita rasain macam itu kan. Audininya tentang agamanya, entah sekarang tuh entah itu entah apa ya kan, entah Wahabi, entah Salafi, mau kita orang kita kok enggak cocok lah, itu enggak usah dia ngomong ini biarin, ya itu. Sholat kok macam itu, coba lah ngaji dia tahu cara sholat ngomong kan, nggak usah dibiarin macam itu. Alfi duniaku atau dalam dunianya, entah malas nian dia tuh kerja dan apa ada kalian banyak, nak lah minta rokok sebatang minta anti ya ngomong kan. Nah gawe yang macam itu kita sudahilah kalau sekarang ya. Hatta saubahu sehingga pakaiannya entah apa entah lah, ngaji pakai celana pendek dan pakai kopiah pula lah umpama kan, jenggotnya panjang umpama kan yang sebelah terpegang jenggotnya ini umpama lu jenggot 3 lu tangan di apa di belonyo umpama kan apa entah lah, coba lah jenggot cuma 3 kok kalau dibelo umpama itu termasuk. Jadi andai kan kawan tuh denger yang jenggotnya 3 kok tadi kira-kira tuh udah seneng orang terima nah itu ya yang niala tadi Pak Muklis itu disebut namanya ghibah tadi nah, itu ya habis pokoknya itu ghibah semua ya kan. Ini latihan Mas Fikri pokoknya latihan itu gunanya kita tuh ngaji jadi tahu, oh dikasih tahu ulama tuh begini loh, gini jangan Mas Fikri, ini enggak usah. Akhirnya apa, kalau kita berbuat yang seperti ini tadi kan selain ibaratnya kita tuh ngomong tuh enggak ada gunanya, akhirnya apa, orang itu walaupun tidak punya amal dia mendapat tambahan amal dari amal kita. Nah itu lah makanya kalau kita yang digibah kita harus bersyukur, alhamdulillah lu dapat amal tanpa usaha. Nah itu ya tadi sudah ya, jadi tadi badannya, nasabnya, bentuk badannya, pekerjaannya, ucapannya, agamanya, dunianya, terus pakaiannya, hatta fisaubi sehingga pakaiannya. Entah pun entah lah kada punya pakaian we, ketika sudah sobek dipakai cukup. Nah kan enggak teh adab nian kadang apa enggak teh otaknya nah kadang jam 2 pula kan enggak teh akal kasih kita ya enggak usah begitu pakaiannya ya kan gitu. Atau pakaiannya sudah elok lah ya kan, pakai jubah apa entah lah, tak sok-sokan nih kan pakai jubah kayak orang apa nih nah tidak usah begitu. Pokoknya kita sudah ngaji ini kita ring ya kan? Kita tidak mungkin terhindar dari seperti itu, cuman kita seminimal karena sudah ngaji kita belajar seminimal mungkin. Kelihatannya terpancing-pancing nak omongan itu, oh iya kemarin namanya ghibah tidak boleh. Nah itu seperti itu macam itu Pak Janis ya, jangan dibuat pening. Nah itu ya. Bab maksiatnya lisan tinggal. Kalau lupa kan YouTube-nya diputar lagi, rekamannya diputar lagi. Enak tuh YouTube-nya di sini, di YouTube-nya di samping. Berarti dan juga kendaraannya. Itu ya macam itu Pak Muklis ngomong Pak Janis lewat sepeda motornya didorong. Apa pun tahu dia tuh. Sepeda motor bininya enggak telap, lah umpama aja enggak boleh.
Kalau lidah sabarnya seperti ucapanmu al-aqwalu al-aswar. Wah, perbuatan jiwa itu hitam kelamian, hitam pekat. Perbuatannya jejak rekamnya tidak baik. Nah, umpama kan. Atau itu ya tengok, budak hitam kelam macam itu. Coba lah mandi. Kok kumpul kita mandi dak, umpama kan. Wah, kau luka Abu Hindun atau dia tuh anaknya Hindun, anaknya si A, anak si B. Dia itu anaknya yang tukang nuri petai dulu tuh, atau Pak Jades kan umpama kan. Oh itu, itu kan. Kalau alif rahimahullah wa nafa'ana atau dulu pernah ketangkap orang tukang nyorong getah umpama kan. Ya kan sama dengan bapaknya, juga bapaknya macam tua turunannya lah. Nah ya kan itu udah boleh gitu. Katanya Pokoknya kita belajar mengefisiensi apa namanya hidup kita, diri kita, omongan kita dari hal-hal yang merusak agama kita atau amal kita. Itu begitu. Diajak kompak dengan nian pak macam orang kubu yang umpama orang mu'alif rohim mengulang banafan kubu kompak. Iya padahal orang kubu kompak kantor. Ada masih mending itu mas, ada pula entah lah ditolong loh, malah gigit macam anjing. Anjing tak ikut tuh ketot, padahal nggak salah loh anjing tuh ikut pula. Dulu coba lah kan aku tuh padahal tak mati apa dia. Kini contoh dengan aku, ngobrol-ngobrol dengan kawannya, ceritoi kawannya. Itu namanya gibah. Kalau orang misalnya diomongin dia tidak pengaruh coba. Nah, pokoknya nggak usah kan. Ya, pokoknya nggak usah. Nah, nggak pengaruh. Pakai kain tinggi nih Dia tuh sabar nih ya, Pak. Terus sabar baik. Sama termasuk Pak Janes ya. Tadi pakaiannya tadi. Apa kain kok tinggi nih? Umpama. Sama gue tadi kan pakaiannya termasuk, perbuatannya termasuk. Ya. Tapi dia terima baik, Pak. Kan kelihatannya Pak. Lemahnya nggak tahu. Artinya kan mungkin gini, omong nggak terus aku dapat banyak amal dari kau. Itu yang bahaya. Nah itu Pak Janes. Pokoknya udah usah latihan. Pokoknya kita ngurusin diri kita sendiri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara urusan orang tuh, jangan kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang seperti itu. Iya, dah perkara kain ketinggian ya kita ngomong. Enak ngomong lainnya subhanallah kayak alhamdulillah kayak tentu nian Pak Janes kan. Itu gambarnya begitu. Orang baik masih salah itu deh. Wah, kalau manusia begitu Pak. Ini survei Pak Janes 99,9% itu orang itu kalau ibaratnya enggak dilatih itu melihat orang lain itu jeleknya, benarkan dirinya sendiri. Kalau ya enggak latihan loh, ya umum loh itu. Nah itu begitu, itu survei itu Pak. Sering sembahyang. Nah ya, itu mengapa gunanya kita tuh belajar, gunanya itu tuh kita tuh ngaji supaya kita itu loh, diri kita itu loh belajar yang baik, belajar menjadi orang yang baik sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul. Jadi kita belajar seperti ini Pak, ya kan? Itu kan cuma mengharap kepada Allah, ya Allah saya bila-bilain seperti ini. Nah, supaya visi hidup kita itu yaitu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi kita ya beribadah, menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Apa ada lagi ini contoh kata-kata? Wa qauluka, dan contohnya ucapanmu annahu bakhirun. Wes payahlah dekat dia tuh pelit. Umpama kan. Lu aku ke situ loh, duit banyak. Di rumahnya itu nawarin lidah. Nah, umpama itu termasuk ucapannya itu annahu bakhilun. Nah itu jadi lah iya pas tak panen apa entah sayuran apa kita datang pada dikasih ya besok ngomong dengan kawannya lu sayuran lu sekeranjang nawarin aku lidah aku datang ke rumahnya. Apalagi umpama kan Pak Guru Tamrin kan kayaknya guru anak-anaknya ya kan, bapaknya lagi panen tak gambas lah kacang lah apa datang ke situ. Anaknya udah ngaji
tempat aku datang ke situ loh, tangan gambas nggak ditawari. Nah, umpama ritmian dia tuh. Mana dewe? Itu contohnya, ya kan? Orang mu'alif rahimahullah bahasa tidak atau bahasa ya sama macam itu. Nah itu ngomong dengan kawannya begitu, itu contoh namanya gibah. Sudah paham itu ya? Oh ini pokoknya sebenarnya ngaji ini kalau perlu diulangi besok. Ya karena ini memang kata Mas Fikri tadi ya, dari kita, makanan kita, yaitu gunanya kita ngaji Mas Fikri. Sehingga kita pernah dengar itu, oh ini sebenarnya nggak boleh, dilarang, ya kan? Kita berusaha untuk mengendalikan diri kita sendiri lah, kita ngatur mengendalikan diri kita sendiri lah, nggak bisa. Iceknya so anak ngatur orang, ya lucu loh. Gitu loh, kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana gitu dari ini, amin ya rabbal alamin. Ngatur diri sendiri, ngarahkan diri sendiri, ya kan? Belajar memperbaiki diri sendiri, tidak bisa berharap orang lain nurut pemikirannya. Ya lucu namanya jarkoni. Itu pakai dulu lah Mas Gendut, masa jarkoni itu kan. Yang penting itu tadi loh, berharap orang lain nurut dia, perasaan dia itu lah elok nian supaya diturut orang tuh. Oleh mu'alif rahimahullah. Lalu saya yang ijazahnya tuh bacakan terus macam ini tidak pernah kok. Iya Pak Bujang tidak pernah, saya berharap nanti Pak Bujang ikut melaksanakan, Pak Jari macam itu. Pokoknya yang penting saya itu tugasnya bacokan, nerangkan. Paling nanti saya doakan ya Allah kasih hidayah supaya ilmu itu masuk, dapat berkah, ya kan. Ya, dari awal ya saya doakan, kita fatihai sudah, ya kan. Ya nanti malam-malam kalau ingat ya Pak Jari saya doakan, dia masuk diberikan ilmu oleh Allah itu. Namanya macam saya tuh tugasnya cuma membacakan, menerangkan. Yang punya ilmu tuh Allah, yang beri ilmu tuh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ngasih hidayah juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umpama macam Pak Tamrin, macam Pak Mukhlis, biasanya kan ngajar anak-anak, ya kan? Kok anak-anak tuh bandel Pak Mukhlis, Pak Tamrin, itulah kau tuh dikasih tahu anak nurut. Nah itu contohnya. Kita lupa bahwa hidayah, bahwa ilmu itu yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita namanya salah wewenang, salah wewenang kalau berharap orang lain tuh nurut dengan kita. Karena nurut tidak nurut, atau ilmu atau hidayah itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wilayah ilmu itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu begitu. Waalaikumsalam. Enggak Pak Tamrin doanya Pak Jonis kita galau yang macam itu. Galau itu macam itu. Contoh lagi nih, kita lagi musyawarah, kita lagi istilahnya tuh berembuk lah. Itulah kemarin tuh saya sarin macam itu. Cuma tidak melaksanakan ya sudah. Nah itu contoh itu. Mengharap orang lain tuh melaksanakan apa yang kita sampaikan. Saya udah pernah Pak Jonis, iya. Kalau mu'alif rahim masih kebagian Pak Lupi, tenang gue. Itu contohnya lagi ya. Jadi ngatok kanti pelit ngomong. Ini mumpung Pak Lupi datang kan. Udah aku tadi itu suntik tempat Pak Lupi itu. Perasaan itu kawan dekat, kawan kental. Maksud aku tuh supaya digratisin dulu, besok bayar juga. Nggak tahu sama hatinya begitu. Nah itu namanya termasuk di gibah tadi. Contoh-contohnya tuh begitu. Nah, itu ya. Kalau mu'alif rahimahullah mengatakan kanti itu pelit. Gini, makanya kalau dalam kitab tasawuf ini rahasia ya. Dalam kitab tasawuf itu tidak ada namanya bab pelit atau bab bakhil. Walaupun hadisnya ada. Ya, walaupun hadisnya ada, Qurannya ada, tetapi kalau dalam kitab tasawuf itu bab bakhil atau bab pelit itu nggak ada Pak. Yang ada tuh bab tomah atau mengharapkan pemberian orang lain. Tama atau tomah, mengharap pemberian orang lain. Bang Edi atau Pak Topik pelit karena Bang Edi ada harapan, ada keinginan supaya dikasih, karena tidak jadi dikasih, ngomong ganti itu pelit. Nah itu makanya kalau dalam kitab tasawuf tuh nggak ada. Pak Janis bisa ngatur orang tuh sombong, ngatur orang tuh pelit karena kenal tadi ada harapan, punya kepentingan. Kita tuh udah punya kepentingan. Nah
Coba kalau Pak Janis ketemu Pak Mukhlis ya kan, selewatan di jalan. Padahal nak buru-buru itu, mungkin nggak nengok nian ya kan. Tetapi apa kata Pak Janis? Ya kan? Nah, terus Pak nanti setelah itu kan ketemu sama Pak Tamrin. Aku ketemu tadi sama Mukhlis tuh, sombong nian. Lah aku tegur lah, ndak apa, ndak balas, sombong nian. Padahal memang buru-buru, ndak denger, ndak nengok. Lah karena kenal tadi, kalau berharap disapa. Lah coba kalau Pak Janis itu ketemu orang selewatan ndak kenal. Walaupun Pak Janis sapa, walaupun tidak dibalas kan ndak urusan. Karena tidak ada harapan. Makanya kalau dalam kitab tasawuf itu atau ilmu tasawuf itu nggak ada bab namanya bab bakhil, itu nggak ada. Walaupun di hadisnya ada, di Qurannya ada. Kalau kita bilang orang itu bakhil, itu kalau kita ada harapan. Kan tasawuf kan untuk memurnikan diri kita, hati kita, ibadah kita hanya karena Allah. Nah, itu begitu. Beda dengan bab bakhil yang di Quran, di hadis itu. Karena itu hukum untuk kita. Kalau kita punya sesuatu jangan pelit. Kan begitu. Supaya tidak dikatakan bakhil, supaya mencium baunya surga. Supaya tidak terkena undang-undang di depan pintu surga itu, ana haramun lil bakhili, kan begitu. Ada undang-undangnya Pak Janis ya. Supaya tidak kena itu kalau kita. Nah, saya haram bagi orang yang pelit. Undang-undangnya kan begitu di depan pintu surga itu. Enggak iya apa lo hadisnya ada lo Pak Janis, biasanya kan apal hadisnya itu. Mana itu kan. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah itu contohnya itu tadi ya, mengatakan orang bakhil, padahal kalau dia pas karena tomak tadi datang ke situ, tidak ditawari, tidak dikasih, padahal lagi panen. Masya Allah. Apalagi nih bakalnya nak musim durian ya kan. Ameri, iya. Belum mana kan mulai diempat ya. Nah, iya, itu seperti itu. Perasaan tujuannya, ayo main ke sana. Nah, dia itu duriannya buah, ya kan. Rupanya datangnya ke situ, yang bau durian, ya kan. Nah ternyata nggak ditawarin durian, baik pelit nih aneh. Ya, jadi tomaknya tadi kosong, nol tok itu kosong, mim itu kosong, ain ya kosong semua, tomak. Mengharap diberi atau mengharapkan dari orang lain, tomak. Sehingga dia mengatakan orang lain bakhil atau pelit, padahal dia yang mengharapkan diberi oleh orang lain. Nah itu seperti itu. Itu contohnya. Atau contoh lagi termasuk maksiatnya mulut kita, atau termasuk ghibah, au su'il khalqi atau buruk budi pekertinya. Nah, aku datang loh, udah disambut udah apa, malah diomelin, udah karu-karuan kesana, tahu cuman lagi ya. Oh, Pak Tamrin nih. Betul lah. Padahal jauh-jauh aku situ, nah umpama kan. Atau Pak Mukhlis kan biasa punya murid kan, datang ke rumah wali muridnya. Ya. Aku datang ke situ loh, udah disuguhi kopi, teh apa-apa, udah diajak ngotar tegak di atas pintu, udah dihormati. Nah itu namanya sunnah kholqi atau mengatakan kanti itu buruk budi pekertinya. Wa qauluka dan juga ucapanmu sarikun. Nah, siapa sih itu? Wah itu tukang maling tuh lah yang lewat tadi itu. Ya tukang maling tuh. Nah itu kan ngatok kanti itu tukang maling, padahal maling paling sekali. Gara-gara ketahuan dicap tukang maling lamanya. Ya kita ngatok orang begitu tuh tukang maling dia tuh. Padahal nggak maling terus. Nah, apalagi pete umpama kan. Nyolah yang tukang maling pete itu. Padahal dia manjat. Umpama. Nah itu begitu, tidak boleh latihan ya. Sudah hilang ya sudah Pak Janis. Aku qalilul adabi atau sedikit tata keramanya. Mau kan, laku tambahin lagi, ya kan? Datang ke murid-muridnya disuguhi apa tidak di hormati tidak, waksuul adab muridku itu tidak boleh begitu. Wa qauluka dan contoh ucapanmu innahu sesungguhnya dia itu wasilu siabi kotor pakaiannya. Dia itu kotor pakaiannya, tapon salah, mandi kayak dicuci kayak pakai rinso tapon nyucinya kayak. Zaman sekarang lu pakai wewangian, pakai apa tuh? Molto. Lah ini dak masih kecut lah. Umpama kan. Biarin baik Pak.
Saya tidak pernah ngurus itu pokoknya. Datang, ngotar, balik, tidak saya urus pokoknya. Kalau diajak ngomong sama orang lain, dia tuh ya macam itu, biarin gitu. Ya begitu lah, gitu ya kita untuk supaya memutus, supaya tidak kepanjang-panjangan. Nah, itu maksudnya. Singkat lah Pak ya. Wa ingkana, dan jika kau ada apa al-madhkuru yang disebutkan bilisa nikah dengan ucapanmu maujud dan yang maujud, walaupun itu memang nyata-nyata fihi di dalam kejelekan atau tentang yang disebutkan tadi, walaupun kenyataannya akikah artinya kenyataan dari saudaramu al-muslimu yang muslim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iktabtum mengerasani apa tadi, mengumpat siapa kalian semua akhakum kepada saudara-saudara kalian semua. Qalu, pada berkata siapa sahabat Nabi ini marah, kalian padung gibahi saudara-saudaramu ya. Qalu, pada berkata siapa para sahabat, ya Rasulullah, kulna mafihi, kulna berkata siapa kami yang apa sesuatu fihi yang ada di dia, kami ngomong apa adanya kok ya Rasul. Betul, dia memang begitu ngomong kan. Nah itu ya itulah kola, maka berkata siapa Nabi, in kuntum, jika berkata siapa kalian semua, maka pada sesuatu perbuatan atau apapun itu laisa, yang tidak ada apa mafihi di dalam saudaramu tadi, faqad bahtumuhu, maka sudah benar-benar menfitnah siapa kalian kepada saudaramu. Nabi itu marah, kalian gibahin saudara-saudaramu ya. Nah sahabat ngomong, namanya sahabat ya, sama dengan kita lah sahabat itu, cuman bedanya takdir beliau baik hidup di masa-masa yang paling utama atau masa-masa yang paling enak karena bersama dengan baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, pada berkata siapa sahabat, ya Rasulullah, kulna mafihi, ya Rasul, kami itu berkata apa adanya, memang dia begitu, ya kan gitu alasan kita, bantah lah istilahnya kan. Itu maka Nabi ya lagi ngomong lagi, in kuntum alaisa fihi faqad bahtumuhu, andai kan kok kalian itu ngomong yang tidak semestinya, tidak aslinya, lah itu maka kalian namanya fitnah. Kalau apa adanya itu baru namanya ghibah tadi. Sudah paham kira-kira ya? Nah, jadi kita mulai belajar hati-hati. Jangan ngomongkan saudara kita, ya kan? Baik dari kekurangannya, dari badannya, dari nasabnya, keturunannya. Walah, keturunannya orang kere kok. Nah, kalau habis menantu aja begitu. Bentuk tubuhnya, atau akhlaknya, atau pekerjaannya, atau ucapannya, atau agamanya, atau dunianya, sehingga sampai ke pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, maka semuanya itu tidak perlu kita sebut. Nah, yang tidak perlu kita sebut. Nah, itu seperti itu. Kita sebut-sebutkan apa yang ada pada dirinya, yang kira-kira dia dengar itu tidak senang, itu disebut ghibah atau ngumpat, bahasa Jawanya ngerasani. Nah itu sama dengan kita dalam Qur'annya itu wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan menghibah di antara kalian dengan yang lainnya. Akhirnya apa? Asalnya ghibah, lama-lama tambah dikit jadi fitnah, menjadi kerusakan. Seperti memakan daging saudaranya sendiri. Kerugian kita andaikan ghibah kawan kita, apa amal-amal kita yang baik itu menjadi amal dia. Jadi besok di akhirat itu ada orang itu tidak beramal tapi sugih amal, kaya amal. Kenapa begitu? Karena dia sering digibah kantinya. Nah itu ya. Akhirnya apa? Amal orang yang gibahin tadi diserahkan kepada yang digibah. Nah, andai kan amal yang gibahin tadi, kita tadi yang ngomongin amal kita sudah habis, maka dosa dan salah kita ditimpukan ke kita untuk menggantikan dia, dihukum. Nah, itu prosesnya ya. Hampir sama dengan dolen Pak ya, kurang lebih. Nah, itu begitu. Nah, pokoknya
Kalau kok kita sudah tahu seperti itu, seminimal mungkin, atau kita ibaratnya belajar sedikit demi sedikit supaya tidak ghibah. Itu tadi. Wan namimatu wa hiya naqlul qawli lil afsad. So bab namimah atau adu-adu supaya menjadikan kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi pertanyaan.